Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Mas'ul yang dirahmati Allah, kita sudah membahas sumber-sumber najis yang kita kenal dari 3 sumber, dari hewan, dari manusia, dan dari tumbuhan. Adapun sumber yang terakhir yang berasal dari tumbuhan, ini ada satu najis, namun kenajisan dari tumbuhan ini masih diperselisihkan, sehingga kalau ingin disepakati maka sumber hewan hanya sumber najis hanya ada di manusia dan hewan. Adapun tumbuhan apakah mengeluarkan najis atau tidak, atau bisa dikatakan ini masih diperselisihkan, yaitu homer. Homer dari apa? Dari tumbuhan. Anggur bisa, dari kurma, dari beras juga bisa, beras ketan, dari singkong, dari apapun yang itu ditanam, dari buah-buahan, dari umbi-umbian yang diproses secara fermentasi, maka ini akan bisa menjadikan sebagai homer ketika dia memabukkan. Nah, apakah homer ini najis atau tidak? Jumhur ulama dari 3 mazhab menajiskan homer. Homer ini dianggap najis, sebagaimana dalilnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu tuflihun. Sesungguhnya homer, permainan judi, berhala, kemudian mengundi nasib, itu semuanya rijsun, najis. Min amali syaitan, semua perbuatan syaitan, fastanibuhu, jauhi la'allakum tuflihun, supaya beruntung kalian. Namun ya, ayat ini tidak serta-merta, sekalipun jelas innamal khamru, sesungguhnya khamr, rijsun, najis, namun sekali lagi Imam Asy-Syaukani, Imam Shan'ani, ya, Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik, ini sebagian mereka mengatakan tidak najis. Homer itu tidak najis ainnya, sebab ayat yang tadi kita baca, homer, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, mengundi nasib, ini semua dikatakan najis bukan najis
secara zahirnya, secara zatnya, tapi secara makna saja. Misalnya berhala, patung berhala yang disembah. Misalnya ada patung Yesus, patung Bunda Maria, patung segala macamnya itu najis atau enggak patungnya? Ya batunya enggak najis. Atau judi yang disebut najisnya apanya? Apakah reminya? Apakah gaplenya? Kan tidak. Begitu juga dengan mengundi nasib, itu semua najis secara makna, maksudnya perbuatannya itu tidak suci, perbuatannya itu kotor, perbuatannya itu jauh. Disitulah makna najis yang disebut najis maknawi. Sehingga khomernya ya bukan zatnya, sebagaimana berhalanya, mengundi nasibnya itu perbuatannya. Khomer itu yang disebut najis minumnya. Adapun khomernya, misalnya Casablanca itu ada parfum yang mengandung khomer, alkohol. Terus untuk minyak wangi, apakah boleh dia untuk sholat? Rupanya jumhur ulama membolehkan. Ya, yang mengandung khomer, minyak wangi, parfum yang mengandung khomer boleh untuk sholat. Artinya bahwa tidak ada kenajisan zatnya khomer. Kalau misalnya bahkan pakaian kita misalnya kena ketetesan, kecipratan anggur merah. Anggur merah ini tahu anggur apa? Yang biasa tuh mabuk tuh. Kecipratan begitu, berarti bolehkah kita pakai baju itu untuk sholat? Boleh. Nah, nyatanya ini ada yang berpendapat tidak najis, sekalipun ya jumhur ulama menajiskan. Ya hukumnya najis, ya, sebagaimana darah, air kencing dan lain-lain. Khomer juga najis. Nah, di sini pendapat yang mengatakan tidak najis juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Inna nujawiru ahlal kitab wa hum yadbakhuna fi qudurim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamr. Ya Rasulullah, kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka masak di wadah mereka itu, wajannya, piringnya, sendoknya, gelasnya, kadang-kadang untuk makan babi, untuk minum khomer. Terus bagaimana kami? In wajadtum ghairaha faqulu washrabu. Cari piring lain, cari gelas lain. Faqulu washrabu. Wa illam tajiduha, tapi kalau nggak ada gelas lain bagaimana? Iksiluha, kamu cuci. Bilma wa qulu washrabu. Nah, dicuci di sini boleh, kita hanya mencuci doang. Tidak perlu pakai ritual-ritual khusus dalam bab di sini. Nah, dipahami ternyata dari pencucian khomer yang cuman sekedar dibasuh pakai air itu berarti najis, ya tidak dihukumi najis. Sebagaimana misalnya ada babi
yang habis dipakan pakai piring itu Nabi hanya mengatakan cuci. Cuci di sini Rasul nggak mengatakan cuci 7 kali. Nah sehingga ini sudah kita jelaskan perbedaan apakah babi itu harus dicuci 7 kali atau hanya cukup sampai bersih. Nah sampai bersih ini catatannya. Nanti sebab kalau 7 kali belum bersih bagaimana? Apakah cukup? Yang berdasarkan dalil cuci 7 kali ya sudah, mau bersih mau enggak ya 7 kali sudah hilang najisnya. Tapi pendapat yang mengatakan sampai bersih, kalau 7 kali belum bersih ya sampai bersih. Tapi konsekuensinya kalau sekali bersih bagaimana? Nah ya sudah, itu konsekuensi. Nah ini 2 pendapat yang kenajisan babi maupun kenajisan khamr itu ada yang mengatakan tidak najis. Nah, sebagaimana yang umumnya khamr itu yang di zaman kita modern sekarang terbuatnya memang dari alkohol. Ya, kenapa? Ya karena memang prosesnya fermentasi. Alkohol yang diproduksi itulah yang nantinya kemudian untuk dibuat mabuk. Nah, ini yang membedakan antara alkohol dan khamr. Apakah alkohol itu khamr atau bukan? Bukan atau khamr atau alkohol? Ya, alkohol ada bedanya dengan khamr. Kalau alkohol itu dibuat bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk teler, tapi khamr memang dibuat untuk teler. Itu bedanya. Sekarang kita coba lihat durian. Durian itu ada alkoholnya banyak banget. Haram nggak durian? Nah ini bedanya alkohol sama khamr. Ya, durian itu tinggi kadar alkoholnya. Beda sama minuman beras kencur. Minuman beras kencur itu ada alkoholnya 0,14% atau berapa lah. Jadi 0, tuh. Sekarang minum itu boleh nggak? Nah, boleh beras kencur. Terus anggur putih itu yang katanya 0, sekian% atau bir angker itu 0% alkohol, non alkohol. Ya, bir itu angker apa namanya? Atau apa? Bintang itu 0% alkohol, enggak ada alkohol. Sekarang ini bedanya apa? Minum bir, minum bintang, angker apapun lah namanya, haram hukumnya. Bukan ada alkoholnya, ya enggak ada urusan sama alkohol. Tapi minum